keselamatan mata, coba mau ngomong apa? Untuk pencegahannya ya Pak ya. Heeh. Nah, pengintan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neng Linda. Saya di sini untuk mau menyampaikan tentang edukasi pencegahan penyakit mata yang membutakan dan yang tidak membutakan. Nah, di sini ada beberapa faktor tentang pencegahan penyakit mata. Nah, di sini saya menjelaskan tentang pencegahan penyakit mata yang membutakan dan yang tidak membutakan. Yang golongan pertama yaitu ada yang namanya kelainan refraksi ataupun perubahan pandangan seperti min plus silinder. Nah, itu dapat dicegah menggunakan nama Sunda Pak. Nah, dapat menggunakan kita seperti ada di sayuran, wortel, semangka, pepaya. Nah, seperti itu. Ada yang namanya HP, laptop, komputer, itu ya sangat berbahaya bagi kesehatan mata. Nah, ada lagi faktor penyebabnya itu dari faktor genetik ataupun keturunan. Biasanya Pak yang sudah memiliki penyakit min plus silinder itu suka yang menggunakan yang namanya kacamata ya Pak ya. Nah, kalau bisa jangan sampai menggunakan kacamata setiap hari, jadi jangan terlalu sering. Karena kenapa? Kacamata itu bukan obat melainkan hanya alat bantu saja jika diperlukan. Nah, itu golongan yang pertama, penyakit mata yang tidak membutakan tapi cukup merepotkan. Nah, di sini Pak ada yang golongan kedua, namanya itu blind spot, titik awal menuju kebutaan permanen. Sadar tidak sadar di mata kita itu ada yang membutakan, ada juga yang tidak membutakan. Nah, Bapak Ibu di sini minimalnya dapat menyetop pergerakan kebutaan menggunakan apotek hidup yang ada di lingkungan yang dapat dimanfaatkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada beberapa penyakit mata yang membutakan. Namanya itu katarak. Nah, di sini Bapak Ibu coba lihatin, coba. Seperti ini ya. Ini namanya penyakit mata katarak. Katarak ada dua jenis, katarak luar, katarak dalam. Nah, kalau katarak luar ini semuanya sudah menutupi ya yang putihnya. Nah, kalau katarak dalam ini tidak menunggu semuanya putih dulu. Ada yang titik putih sebesar biji benir di bola mata hitam kita, ini dapat mengakibatkan kebutaan. Nah, di sini gejala katarak pandangannya itu seperti melihat kabut asap. Lama-kelamaan jika dibiarkan saja tidak diobati, kabut tersebut terus saja menebal dan akhirnya mengalami kegelapan dan buta katarak namanya. Nah, Bapak Ibu, di sini ya ada faktor penyebabnya. Yang pertama, yang dominan di masyarakat kebanyakan memiliki gejala katarak seperti ini dari sinar ultraviolet, seperti sinar matahari. Dari pertengahan hari wajib menggunakan pelindung. Ada yang namanya topi ataupun dudukui kalau kata orang Sunda ya, kacamata hitam itu juga bagus ya untuk melindungi mata. Nah, radiasi ya Pak ya. Nah, ini penyebabnya juga dari penyakit dalam dominan di masyarakat yang tidak terasa seperti darah tinggi, gula, diabetes, kolesterol. Nah, namanya penyakit dalam itu cepat rabun ke kesenjangan urat syaraf mata ya. Makanya yang memiliki penyakit dalam dapat Bapak Ibu dapat diobati lagi ya Bu ya. Nah, ini di sini kalau masyarakatnya ada yang mengalami gejala katarak nembe baru nitik seperti ini, nah nggak mau melebar tapi mau di stop pergerakannya, bisa ini di stop menggunakan bunga kitolod. Kalau bunga apa nih? Bunga apa? Bunga kitolod ya. Kitolod ya. Iya, bunga kitolod. Nah, ini Pak Ibu, ini kalau kata orang Sunda mah namanya kemang jangar ataupun korejat ya. Nah, ini untuk cara-caranya masyarakat suka ada salah pemahaman ya. Nah, ini caranya jangan dipetik, ditetes ke air langsung dikematain, jangan ya. Tapi harus ada cara-caranya sesuai prosedurnya. Nah, ini saya akan mempraktikkan ya cara-caranya. Nanti Bapak Ibu petik kemang jangar ini dua, karena mata kita ada dua. Nanti dipetik, sudah dipetik, nanti di bawahnya ini ada kelopak warna hijau. Kelopak hijau ini diputuskan sedikit, nanti punya bercucuran air. Nah, air tersebut si getahnya itu jangan langsung ke mata, tapi harus dibersihkan dulu. Nah, diciprat-ciprat dulu. Nanti batang ini di dalam batangnya ada benang sarina. Ada benang sarinya ya. Nah, nanti benang sarinya dicabut, dibuang. Nah, ini kantun batang. Nah, di dalam batang ini terdapat namanya zat tokoferolin. Nanti Bapak Ibu namanya dicuci di air yang mengalir supaya bersih dari debu dan kotoran. Dibersihkan, sudah dibersihkan, nanti direndam di air yang sudah bersih ya Pak ya.
Nah, nanti seperti di air galon ya. Nah, nanti direndam sambil ditunggu 2 menitan supaya zat pokoknya lebih meresap, sambil ditekan bagian ujung atasnya seperti ini, langsung diangkat, langsung diteteskan ke mata seperti itu. Jadi bukan getahnya yang diteteskan ke mata, tapi zat pokok-perolid dan air mineralnya seperti itu. Lupa lagi Neng, namanya siapa coba? Neng Linda. Oh. Nah, ya. Nah, kalau ini laman. Nah, ini laman ini faktor penyebabnya dari keringat, terus dari zat kimia, air laut, kadar garamnya tinggi, ya Pak ya, bakteri bahaya. Nah, ini dapat dicegah menggunakan namanya daun surut merah. Budidayakan yang banyak. Ini bisa mengobati ataupun menyetop pergerakan daging tubuh seperti ini. Neng, terima kasih ya. Iya, Pak. Neng Sama-sama. masuk TV, terima kasih kepada penonton yang setia. Mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Neng Linda ada dalam lindungan Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Neng ya. Iya.